Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita sedang berada di Jalan Raya Kampak Munjungan yang jalannya terkenal ekstrim se-Jawa Timur itu, atau mungkin se-Pulau Jawa. Saya kurang tahu, tapi yang saya tahu memang saya pernah ke Tanjakan Cinomati, saya pernah ke Dieng. Ya masih kalah lah, di sini ini masih kalah dengan Dieng yang Kerakalan itu. Tapi ini lumayan sudah ekstrim untuk di Jawa Timur. Ya, dan saat ini kita sedang bersama dengan Honda Brio 2014 ya, ini CBU 1,2 ya, cc nya itu 1200, dan ini CBU dan kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari mobil ini ya. Selama beberapa hari ini sudah menemani perjalanan saya warawiri ke kota ya, saya selalu melewati jalan ini, dan kita akan bahas kelebihannya apa, kekurangannya apa itu ya. Ini memang jalan ini jalan yang dilewati oleh masyarakat Munjungan untuk menuju ke Kota Trenggalek, jalur utama ya Mas, jalur utama ya. Jadi semua hasil bumi, hasil panen semuanya lewat jalan ini, termasuk hasil-hasil hutan, kayu dan sebagainya, segala macam semuanya lewat sini ya. Mungkin saya mohon maaf karena banyak mobil yang lewat, jadi mungkin suaranya kurang jelas ya. Oke, lanjut kita kembali ke Honda Brio ini. Ini adalah Brio 2014 yang transmisinya matic. Selama ini saya untuk yang mobil kecil saya menggunakan Ayla ya. Saya menggunakan Ayla, di mana Ayla itu hanya gigi terendah itu ada di 2. Dia bermain di gigi 1 dan 2. Jadi pada saat kita masuk ke transmisi 2 itu dia mainnya di 1 2 1 2. Tapi di Honda Brio dia sudah menyediakan gigi 1, gigi 2, D3 dan D ya. Nanti kita akan bahas spesifik tentang gigi ini dan keunggulan dari model persneling seperti ini di tanjakan, di jalur-jalur ekstrim, di jalur pegunungan ya. Oke, langsung kita masuk aja ke kabin, ke dalam. Oke teman-teman, nah kita akan bahas terlebih dahulu di sini ya. Oke, jadi dia ada P ini untuk parkir, R untuk mundur, N untuk netral, D ini dia di dataran, D3 ini dataran yang setengah-setengah naik-naik itu, 2 dan 1. Penggunaan dari persneling ini, jadi gigi ini ya, kalau D itu kita biasa di jalan di kota-kota atau di dataran itu kita pakai D. Nah, untuk D3 ini dia bermain di gigi 1, 2 dan 3. Jadi pada saat kita masukkan ke D3, maka dia akan bermain di 1, 2 dan 3. Ini berguna jika tanjakan-tanjakannya itu masih landai atau di jalannya itu mungkin kombinasi dari dataran dan tanjakan-tanjakan yang landai. Kemudian di 2, ini dia di limit hanya di gigi 2 saja. Jadi pada waktu kita mulai nanjak, ini mencegah kita untuk kehilangan torsi dan mencegah kita untuk berpindah ke gigi 3 maupun ke gigi 1. Jadi pada saat kita masukkan ke 2, dia akan stay di 2. Pada saat tanjakannya tinggi, kalau kita tidak mengoper ke 1, maka dia akhirnya hanya akan semakin pelan dan semakin pelan jika dia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan, untuk nanjak. Nah, 2 ini biasanya kita gunakan untuk tanjakan yang tinggi tapi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu menanjak ekstrim ya, atau di turunan yang dia juga tidak terlalu curam. Nah, untuk jalanan yang ada di jalan raya di Kampak Munjungan ini, tanjakan-tanjakannya itu lumayan tinggi menurut saya. Jadi saya masukkan ke persneling 1 atau gigi 1 ini. Kalau di 2 kemarin tuh sempat ada yang hampir berhenti di bawah sana ya, di tanjakan yang lumayan tinggi itu dia hampir berhenti. Untungnya masih bisa naik. Itu awal-awal saya pakai itu masih terbiasa dengan Ayla, dimana kalau di Ayla itu 2-nya ini kan dia bermain di gigi 1 dan 2. Jadi pada saat kita masukkan ke 2, pada saat dia sudah tidak mampu nanjak, maka dia otomatis maticnya itu akan pindah ke 1. Nah, ini sangat bermanfaat. Jadi pada saat 1 dan 2 ini kita seperti main di mode manual teman-teman.
Ya 1 dan 2 ini seperti main di mode manual. Jadi kita bisa memutuskan, oh ini tanjakannya tinggi, maka saya langsung ke gigi 1. Oh ini tanjakannya masih mampu nih untuk dilap dengan gigi 2, ya oke, kita tetap di 2. Nah pada saat itu jalan sudah mulai landai dan mungkin kita ingin dia bisa bermain juga di gigi 3, maka kita masukkan dia ke D3 seperti itu. Nah kalau sudah di jalan yang dataran, benar-benar datar di kota misalkan ya, itu baru kita masukkan ke D gitu teman-teman ya. Itu untuk satu keunggulan dari Brio ini yang dia sudah ada 1 dan 2 ini. Jadi 1 dan 2 ini untuk tanjakan terasa seperti mode manual, seperti mobil manual, cuman tanpa kopling, itu aja ya. Itu keunggulan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya memang kurang menghitung dengan cermat ya, cuman saya merasakan memang BBM-nya dari Brio ini lumayan irit untuk cc mobil 1200. Kalau Ayla itu kan 1000 cc, dia average-nya di 14,2. Kalau di Brio ini untuk tanjakan dan medan kombinasi dia bisa mendapatkan 12,8 km per liter. Menurut saya itu sebuah keunggulan lah ya. Dengan kenyamanan yang diberikan, dia masih bisa mendapatkan 12,8 km per liter. Kemudian keunggulan berikutnya atau kelebihan berikutnya dari Honda Brio ini, dia memiliki indikator dari gigi yang sedang kita pakai di sini ya. Jadi dia akan tampil di sini tanpa kita harus melihat ke bawah. Ya cukup kita melihat ke panel instrumen yang ada di depan kita ini. Oke, kemudian next teman-teman ya. Banyak yang meragukan atau ragu atau sanksi untuk menggunakan Honda Brio ini sebagai kendaraan harian di daerah pegunungan ya. Karena transmisi dari Honda Brio ini kan CVT. Nah mereka takut sabuk bajanya itu putus. Jadi mereka takut ini tidak tahan jika digunakan sebagai kendaraan harian di daerah pegunungan gitu ya. Cuman ini kalau saya ya, ini subjektif dari pandangan saya pribadi. Mungkin kalau ada di antara kalian yang kurang berpendapat, silahkan komentar di bawah. Menurut saya itu bisa kita siasati dengan cara rutin mengganti oli matic setiap 20.000 km. Jadi di 20.000 km itu mungkin banyak yang bilang itu akan boros ya. Tapi menurut saya itu sebagai salah satu kontrol, karena sabuk baja itu dia tidak akan serta-merta putus tanpa menunjukkan gejala. Salah satu gejala itu biasanya dia ada terkikis atau dia ada yang mulai ada partikel-partikel yang terlepas dari sedikit-sedikit begitu ya. Nah, pada saat kita melakukan penggantian oli transmisi maticnya, maka kita akan tahu bahwa sudah mulai ada partikel yang terlepas. Nah, jika sudah mulai terlihat partikel yang terlepas itu, maka berarti waktunya kita segera ke bengkel yang kita percaya untuk dilakukan pengecekan dan kalau perlu dilakukan penggantian sabuk bajanya. Jadi salah satu cara kita mensiasati dari mobil ini yang dengan transmisinya itu menggunakan transmisi CVT ya, maticnya itu CVT, adalah dengan rutin melakukan penggantian oli transmisi itu setiap 20.000 km untuk melakukan kontrol ya. Jadi itu berfungsi untuk kontrol kondisi sabuk baja yang ada di dalam tanpa kita harus membongkarnya. Itu menurut saya. Barangkali teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, memang transmisi CVT ini menjadi salah satu dari kelemahan dari mobil ini. Jadi kita tuh terasa kurang tatak lah, bahasa Jawanya itu kurang tatak untuk menggunakan mobil bertransmisi matic CVT itu di daerah pegunungan. Itu kelemahannya satu itu menurut saya untuk mobil ini ya. Oh ya, ini bisa dikatakan sebagai kelemahan atau bagaimana ya. Saya merasakan kabin dari Honda Brio ini memang terasa sempit ya, lumayan sempit. Cuman dari build quality-nya ini lumayan oke ya. Dia itu terasa solid, untuk plastiknya itu terasa solid. Itu ya teman-teman ya. Itu dari pandangan saya. Dan desainnya ini, dia lengkung-lengkungnya ini di dashboard ini, di panel depan ini ya, di panel instrumen ya,
dia itu manis ya. Kemudian ditambah dia sudah ada 2 arah hembusan AC ya, dari yang atas saja, dan dia juga bisa ke atas dan bawah juga. Nah, ini sudah merupakan sebuah keunggulan dari mobil ini menurut saya, karena tidak banyak mobil yang memiliki seperti ini, yang mobil-mobil kelas bawah ya. Bahkan Terios pun tuh tidak punya ya, untuk arah hembusan yang ke kaki ini. Ras Terios itu belum punya. Yang tahun 2018 itu saya punya di rumah, itu belum punya. Tidak tahu kalau yang sekarang, saya belum tahu ya. Ini keunggulan dari Brio, dia punya arah hembusan AC 2 arah, bisa ke badan saja atau ke kaki dan ke badan. Oke, sekarang kita akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Kita rangkum ke dalam poin-poin singkat ya. Yang pertama, keunggulan dari Brio ini adalah dari sistem persneling-nya. Dia menghadirkan persneling 1 dan 2, dimana 1 dan 2 ini berdiri sendiri. Jadi pada waktu kita masukkan ke 2, dia akan stay di gigi 2, kita masukkan ke 1, dia akan stay di gigi 1. Ini sangat bermanfaat untuk kita gunakan di tanjakan dan turunan yang curam di area pegunungan. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu dia dari AC-nya ini, dia sudah memiliki 2 arah hembusan. Yang pertama itu ke badan saja, kemudian yang kedua ini dia ke badan dan ke kaki. Kemudian yang ketiga, kelebihan ketiga, dia memiliki indikator dari gigi yang sedang kita pakai di dashboard, di instrumen ini, di panel instrumen. Itu 3 keunggulan. Oh ya, masih ada satu lagi ya, tadi kelebihannya adalah dari build quality. Dari build quality ini, materialnya ini menurut saya sangat bagus. Plastiknya ini sangat bagus. Desainnya juga menurut saya ada manis-manisnya gitu. Dilihat itu enak gitu ya. Jadi itu kelebihannya, termasuk salah satu kelebihan. Sekarang kekurangannya itu menurut saya ada 2. Ini subjektif sekali lagi ya. Yang pertama, dari segi kabin tuh terasa lebih sempit ya dibandingkan kompetitornya ya. Kemudian dari CVT, dari transmisinya, karena dia masih menggunakan CVT, transmisi matic yang CVT, maka kita harus lebih lebih aware dengan kondisinya, dengan cara melakukan penggantian oli di setiap 20.000 km. Itu untuk kontrol ya, untuk kontrol kondisi dari sabuk bajanya. Karena pada saat sabuk bajanya sudah aus, maka pasti akan ada partikel yang terlepas. Nah, pada saat kita melakukan penggantian oli transmisi itu dan kita menemukan partikel yang terlepas, maka ini harus segera dilakukan pengecekan oleh ahlinya atau dibawa ke bengkel yang kita percaya untuk melakukan pengecekan secara langsung, dibongkar mungkin, dan kalau perlu dilakukan penggantian. Jadi itu review kita tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan mobil Brio untuk kita gunakan harian di daerah pegunungan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.